Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum masuk ke dalam kegiatan kita yang lebih lanjut terlebih dahulu, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bersyukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Di sini kami akan memberikan pemahaman tentang implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila pada organisasi Karang Taruna. Yang kami hormati kepada Bapak Ketua Organisasi Karang Taruna beserta jajaran anggotanya. Sebelum masuk ke dalam pembahasan yang lebih lanjut terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Amelia sebagai MC. Perkenalkan nama saya Devi Patricia, saya sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya Firman Malik, saya sebagai pemateri. Perkenalkan nama saya pemateri. Perkenalkan nama saya dijelaskan oleh rekan saya Mana di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perspektif pendidikan politik terhadap sila satu ketuhanan yang Maha Esa, di mana perspektif atau bisa kita sebut tentang kesinambungan terhadap nilai ketuhanan yang Maha Esa terhadap nilai politik di dalam penerapan di masyarakat, yaitu adalah bagaimana ketuhanan yang Maha Esa ini yang bisa kita sebut sebagai kebebasan dalam menganut agama masing-masing dan kita setiap manusia, tentang keyakinan yang diajarkan dari agama kita ini, yaitu adalah keyakinan terhadap Tuhan, yang mana ajaran yang kita anut ini memiliki satu tujuan, yaitu untuk menciptakan kehidupan yang damai. Begitu juga bila dikaitkan dengan politik itu sendiri, di mana politik ini membebaskan setiap manusia yang hidup di dalam ruang lingkup Indonesia, yang di dalam ruang lingkup Indonesia ini, di dalam wilayah kita sebagai rakyat itu, dan pemerintah sebagai sistem dalam politik itu, untuk memiliki keyakinan dan membebaskan setiap masyarakatnya terhadap kepercayaannya masing-masing, terhadap keyakinannya dan anutan yang dibawanya. Dan yang kedua itu adalah bagaimana perspektif pendidikan politik terhadap sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang mana perspektif atau kesinambungan antara politik terhadap sila kemanusiaan ini, yaitu bagaimana suatu pemerintahan memiliki sifat yang adil dan memanusiakan rakyat ini terhadap dia melakukan suatu sistem pemerintahan yang mana di dalam memanusiakan manusia itu, yang artinya adalah di mana nanti sebagai pemimpin atau kita rakyat yang akan maju sebagai pemimpin, yaitu adalah lebih mengedepankan masyarakat ketimbang pemimpin, masyarakat ketimbang kekuasaannya, untuk mementingkan dirinya sendiri, untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan yang kedua itu adalah nilai adil yang mana nilai moral, etika, dan tanggung jawab itu ada di dalam nilai adil ini, yang mana artinya adalah adil, di mana saat sistem politik itu atau sistem kebijakan pemerintah itu membuat suatu sistem itu harus adil, yang mana sistem itu tidak berlangsung di dalam cacupan di dalam sistem itu, tapi kebijakan itu harus ada dan terlaksana dan wajib diikuti antara masyarakat dan pemerintahan, seperti anutan dari nilai-nilai sila ini, yaitu adalah demokrasi sendiri, yang mana demokrasi ini adalah kesetaraan antara pemerintah dan masyarakat, yang artinya bisa kita lihat dan bisa kita ketahui sistemnya itu yaitu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
pemahaman perspektif pendidikan politik terhadap sila ketiga Persatuan Indonesia. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pendidikan politik. Pendidikan politik itu merupakan upaya atau usaha yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakat yang secara sadar dan terencana untuk menambah pemahaman, pengetahuan, serta keterampilan masyarakat dalam mempelajari konsep politik, norma politik, dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Nah, jika dilihat perspektif pendidikan politik terhadap sila ketiga Pancasila, yaitu bahwa pada bunyi sila ketiga Pancasila kita mengetahui persatuan Indonesia. Jika diartikan secara sederhana, yaitu berarti untuk menyatukan keanekaragaman yang ada di Indonesia, yaitu seperti keberagaman agama, suku, ras, dan golongan. Oleh sebab itu, pemahaman tentang sila persatuan Indonesia dalam konteks pendidikan politik yaitu untuk menekankan agar di dalam dunia politik itu tidak menyelam dari sila persatuan, agar dalam dunia politik itu tidak dapat memecahkan masyarakat dalam perbedaannya yang ada. Dan selanjutnya perspektif pendidikan politik terhadap sila keempat yaitu kerakyatan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, yang dimana kita tahu bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, bahwa dalam sistem demokrasi itu harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dimana yang kita ketahui bahwa dalam sila keempat ini kerakyatan itu memiliki kedudukan sama dengan pemerintah. Ini saya akan menjelaskan mengenai perspektif pendidikan politik pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam keadilan sosial menekankan bahwa setiap warga negara maupun setiap masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama, serta setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bermakna bahwa nilai-nilai setiap peraturan hukum, baik di undang-undang maupun di dalam peradilan putusan maupun di dalam putusan dari keadilan, itu mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penegakan hukum dan keadilan ini ialah wujud kesejahteraan manusia secara lahir dan batin, sosial serta dan moral. Kesejahteraan rakyat lahir dan batin terutama tercerminnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu yang dimana dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Sandang seperti yang kita ketahui yaitu pakaian yang kita kenakan, sedangkan pangan yaitu makanan kita dalam sehari-hari, serta papan yaitu tempat tinggal kita. Serta memiliki rasa keamanan di dalam suatu tempat. Yang keempat, dalam sila ini mengandung nilai yang merupakan tujuan dari sebagai tujuan dalam hidup bersama. Maka nilai keadilan sosial yang harus terwujud dalam kehidupan bersama ini yaitu manusia harus mengenal diri sendiri, serta manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Sekian pemaparan dari saya, kepada
Sudah janjian. Udah Pak. Nanti saya kabar lagi. Baiklah. Pak ya minta nomornya. Pokoknya kalau tempat Ya. kantor kapan bisa. Iya, Pak. Materi mengenai implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila pada organisasi Karang Taruna. Kami di sini akan membuka sesi tanya jawab kepada Bapak di sesi pertama untuk bertanya. Jadi ini pertama ya, mungkin secara kesimpulan dari presentasi pertama. Boleh nggak bacaan satu paragraf aja untuk ini? Pertama yang agak hijau tadi di paragraf yang tengah. Yang paragraf yang presentasi pertama. Ini bacain. Coba boleh bacain yang paragraf. Yang dulu sila ke-1. Yang mana itu sila pertama itu yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa yang ada di bumi, yang di dalam itu adalah pemerintah memberikan kebebasan terhadap kita sebagai rakyatnya dalam menganut agamanya masing-masing. Seperti yang kita ketahui juga, Indonesia, negara kita ini juga menjunjung tinggi nilai HAM. HAM yang artinya hak asasi manusia, yang mana kebebasan dalam beragama ini merupakan adalah hak kita sebagai makhluk hidup. Setelah kita lahir hidup, maka di situ hak kita untuk hidup kita, hak kita untuk memilih jalan hidup kita direalisasikan. Karena negara kita menganut HAM itu. Begitu juga dengan ketuhanan yang Maha Esa, di mana pemerintah tidak bisa mengekang masyarakatnya terhadap pemilihan keyakinannya masing-masing. Oke, mungkin ini nambahin. Mungkin teman-teman belum ada menyampaikan bahwasanya ketika kita lahir itu kita dapat bebas berpendapat. Tapi kan kita sadar nih, bahwasanya kita hidup di negara demokrasi, tapi hanya di atas tulisan gitu. Jadi menurut pendapat teman-teman sendiri dari sila pertama, sejauh ini seberapa jauh pemerintah untuk mengambil pendapat itu atau mengambil satu solusi lah gitu untuk orang-orang yang sebenarnya pengen menyampaikan aspirasinya tapi nggak pernah sampai. Contohnya itu mungkin simpel. Aku baru dari Nias dan kemarin kalau teman-teman dunia itu tahu tentang warga Nias yang perekonomian yang mati gara-gara adanya tumpahan kapal aspal di sana, di mana banyak itu mahasiswa yang di sini kita sama-sama tahu ya, tidak ada sama sekali peduli terhadap lingkungan mereka sendiri. Dan terakhir kami menyampaikan aspirasinya untuk salah satu contoh ya. Jadi bagaimana menurut kalian? Ada nggak satu lembaga atau satu tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat mungkin yang dua orang? Karena kalau di atas dua kan kita udah punya link. Dari sini kita sama-sama tahu link itu pasti ada, tapi hanya ada pada orang tertentu. Terus ya. Mungkin itu kan permasalahan terjadi di internal kita Sumatera Utara, yaitu Nias. Jadi Indonesia itu juga sebetulnya sudah melakukan sistem kebebasan, di mana juga asas Indonesia itu juga adalah demokrasi, artinya terbuka dan bebas akan aspirasi yang diberikan oleh masyarakat. Tetapi dan juga kita memiliki yang namanya Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yang mana di situ adalah fungsi DPR itu sendiri adalah untuk menyalurkan atau mendengarkan aspirasi kita, aspirasi masyarakat itu sendiri. Aku izin sanggah lagi. Itu kan namanya politik, jadi agak ketat gitu kan. Banyak permasalahan soalnya isu ya. Ketika DPR, gak usah DPR lah, DPRD aja lah yang daerah ya. DPR aja, DPRD itu enggak sama sekali menggubris. Bahkan secara langsung ya, bupatinya itu langsung bicara ke DPRD. Itu nggak digubris. Jadi bagaimana pula masyarakat biasa bisa menyampaikan aspirasi, sedangkan bupatinya aja sama sekali nggak digubris. Terakhir itu bos kami gini pun meninggal di ruangan, aku juga ada di BKPSDM di Kota Medan. Itu bagaimana pendapat contoh? Santai aja, kita agak di ruang diskusi aja, aman. Jadi kan di sini bahwa sistem pemerintahan itu sudah tertata dengan rapi, sebetulnya. Tetapi bagaimana lagi kembali lagi dengan bagaimana si pelaksana melaksanakan dengan apa yang sudah tanggung jawab yang diemban itu. Jadi misalnya seperti ada pembentukan undang-undang di masyarakat,
tentang undang-undang misalnya pemberlakuan pembuangan sampah di masyarakat. Dan bagaimana masyarakat itu, kita sebagai masyarakat, istilahnya kita sebagai masyarakat kelas bawah, untuk menyampaikan aspirasi itu. Karena kita menyampaikan aspirasi itu tidak selamanya dalam melakukan demonstrasi, bisa juga dengan uji material, uji banding. Yang artinya tidak selamanya harus kita berkeluar di depan pagar atau tribun, tetapi kita juga bisa melakukan uji banding, uji material terhadap undang-undang itu, terhadap kebijakan itu, dan terhadap keputusan yang kita lakukan. Uji material kita dan uji banding, bagaimana kecocokan undang-undang ini di masyarakat, itu kepada mahkamahnya, begitu. Masih satu angkatan kita ini, memang tua. Oke, terus para yang ketiga, aku tadi agak dengar. Boleh baca lagi nggak? Di mana paragraf ketiga itu adalah persatuan Indonesia, yang artinya Indonesia ini berada di dalam teritorial yang luas, dan berada di dalam suku, bahasa, dan agama beragam. Yang artinya keberagaman itu disatukan di dalam persatuan, sehingga di mana Pancasila ini adalah cita-cita Indonesia, yaitu di mana sila persatuan ini berada di dalam tengah-tengah di sila ketiga, yang mana itu adalah sebutan di mana yang pertama ketuhanan yang maha esa itu, di mana Tuhan yang maha esa itulah yang pertama junjungannya, dan yang kedua itu adalah kemanusiaan, di mana Tuhan menciptakan manusia yang harus memiliki asas kemanusiaan yang ada yang adil. Dan yang ketiga, di mana manusia itu seperti sekarang ini populasinya sudah luas, sehingga cita-cita Indonesia itu terhadap keberagaman itu membuat persatuan di dalam Indonesia itu karena keberagamannya itu. Dan yang keempat, di mana di dalam keberagaman itu, di mana di dalam suatu wilayah negara tertentu ada yang namanya sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan itu menganutkan asas demokrasi, yang mana asas demokrasi itu menyatukan yang namanya kedaulatan rakyat di atas segalanya, yang artinya kedaulatan rakyat atas segalanya. Berarti rakyat tuh seakan-akan paling tinggi lah ya, terus dia hingga instansi pemerintah. Tapi ini kita kan sama-sama tahu yang terjadi tuh banyak kebalikannya gitu. Bahkan kita sama-sama tahu ya, ketika example contohnya ketika satu keluarga itu memiliki keluarga yang udah ada jabatan di satu instansi pemerintah, pasti bakal dibawa terus ya, privilege betul. Nah, terus bagaimana tuh sejauh ini ya, ada nggak menurut kawan-kawan Unimed ini sanksi sebenarnya yang harus dikasih pemerintah untuk melakukan pencegahan hal itu, berarti ada nggak lembaga yang sejauh ini? Soalnya aku belum ada dapat informasi karena tapi dengar ini ada dari BPPSDM di Kota Madia. Sejauh ini teman-teman anak Unimed ada nggak dapat info di Kota Madia ada? Mungkin kalau apa nanti boleh nggak cerita, tahu aku juga masih penasaran. Oke, udah yang terakhir lah ya. Aku sebelum ngasih makan anak-anak ya. Sebenarnya yang kamu bilang tadi, politik disangkut sama agama, itu kalau munafik ya. Ilmu politik itu sebenarnya aja kita aja di sini. Jadi sebenarnya kami memang udah harus diajari untuk bagaimana caranya memanipulasi manusia. Simpelnya seperti itu. Jadi kalau kalian bilang sebenarnya ilmu politik itu harus dikaitkan dengan agama, aku nggak setuju. Karena agama itu mengajarkan kita dengan yang baik. Tapi kalau ilmu politik jadi kita dengan yang baik, tapi caranya tuh baik-baik, cuman caranya itu agak-agak baik untuk diri sendiri, enggak untuk orang lain. Jadi kesimpulannya, aku sebenarnya agak nggak setuju, apalagi Pancasila kita sekarang ini pada dasarnya hanya tulisan. Dari sila ketiga sampai terakhir itu enggak, terutama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nggak ada satupun masyarakat yang menyatakan adil hidup di negara ini sama sekali. Mungkin itu dari aku sebelum aku ngasih makanan. Sekian ya, aku izin tinggal forum. Menyambung poin 1 dari kawan ini. Tadi kebebasan masyarakat Indonesia berkelompok, berorganisasi
yang menganut atau berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Yesus sendiri itu yang kasih itu lagi. Apakah satu bentuk diskriminasi menurut Lihat. kalian Ini ketika FPI dan HTI itu dibiarkan? HTI dan CPI dia itu bawah karena di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya disebut khilafah. Khilafah itu adalah ajaran Islam, ajaran Tuhan. Sekarang tadi disebutkan pemerintah Islam itu masih dalam ketuhanan Indonesia. Bagaimana menurut kalian itu diskriminatif atau bukan? Ya ini kan pendapat ini mengembangkan ini. yang pakai topi ini Baik. Untuk HTI dan HPI, di mana HTI itu Hizbut Tahrir ya Pak, yang mana organisasi politik pan-Islamis yang menganggap ideologi sebagai ideologi Islam. Nah, sebetulnya menurut saya antara rancu kebebasan beragama itu tadi, sebetulnya itu tadi Pak, kebebasan ini memiliki ranah bahwa memanusiakan manusia artinya, tetapi kebebasan ini disalahgunakan terhadap kebebasan yang diberikan, seperti yang kita tahu masyarakat seperti di Aceh. Sebetulnya Indonesia ini menganut dua ideologi, yaitu adalah ideologi agama dan yang kedua adalah ideologi Pancasila, di mana ideologi Pancasila itu adalah yang terdiri dari 5 nilai sila Pancasila ini, dan yang kedua adalah nilai agama yang bisa kita sebut daerahnya itu adalah daerah Aceh, yang mana nilai agama dan di mana juga mereka pernah meminta kepada Indonesia untuk merdeka. Jadi bahwa Hizbut Tahrir ini adalah komunitas Islam dalam negara Islam, di dalam negara Islam dengan kesatuan dari negara-negara mayoritas Islam, yang mana kemungkinan pemerintah memiliki kekhawatiran terhadap kejadian yang sudah pernah terjadi. Apa yang sudah terjadi? Seperti itu tadi, seperti Aceh yang meminta merdeka itu tadi. Tidak. Jangan sambungkan ke sana, Aceh nggak ada di Aceh. Aceh nggak ada di Aceh. Itulah Jangan Pak. disambungkan ke sana. Iya, maksudnya membuat mewanti-wanti. Nih, mewanti-wanti ini yang rusak. Kalau hanya mewanti-wanti itu masih curiga itu semua itu. Belum ada kebenaran. Makanya aku jawab. Aku tidak bertanya. Itu satu diskriminatif atau bukan? Ini itu ada pertanyaannya. Kalau dibilang diskriminatif, tidak diskriminatif. Cuman itu tadi Pak, mungkin Ingat, FPI itu di Aceh tsunami 3 tahun mereka di sana mengangkat mayat. Mana yang tidak memanusiakan manusia? Justru yang lain tidak memanusiakan manusia. Tadi menyebutkan satu organisasi itu harus memanusiakan manusia. Ini sama dengan menyatakan bahwa ibu itu tidak memanusiakan manusia. Ini perlu dicatat. Jangan begitu pernyataannya. Pandangan itu sekarang, sekarang. Tapi mereka memang berjasa selama ini. Termasuk FPI juga mencerdaskan generasi. Di rejim SBY Silakan cek yang berjalan sekarang. Mereka mencerdaskan generasi. itulah makanya Pak, di dalam filosofis ketuhanan ini pun sebetulnya pantang untuk disinggung, karena ini menganut kepercayaan masing-masing. Karena bagaimanapun seperti kami, kita berada seperti kami, sebetulnya itu adalah Kristiani dan Bapak mungkin Islam, di mana kita pandangan kita itu berbeda terhadap keyakinan kita itu tadi. Itu makanya menyangkut ketuhanan yang Maha Esa ini tidak ada yang namanya kesinambungan atau memiliki titik temu atas ujungnya itu Pak. Tidak cocok nanti kalau itu disebut. Bukan tidak cocok, cuman filosofis kita, artinya filosofis itu berpikirnya kita tentang agamanya kita itu berbeda. Tapi kan ada ahli-ahli agama di sana yang bisa membahas itu. Sampai sekarang pun Pak, untuk ahli-ahli agama itu untuk berada di dalam meja bundar itu sendiri pun sampai sekarang saya mungkin bisa menyimpulkan untuk menemukan satu titik di dalam permasalahan itu sungguh berat, karena di dalam satu sisi ajaranku tidak begini, ajaranku tidak begitu, ajaranmu tidak begini. Jadi di mana kita untuk menyatukan pemikiran itu berat, sehingga
disinilah muncul nilai-nilai itu yang mana ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya kebebasan itu disangkut pautkan, artinya kita berpikir untuk mendirikan suatu keyakinan, kita berpikir untuk tetap meyakini keyakinan kita. Inilah disinilah disebutkan, Pak. Ya, tapi kebebasan beragama tadi juga kan. Bebas dong harusnya. Kan tidak bukan mau menghancurkan dia. Nggak sama menak aja. Coba sebutkan dulu apa ya tindakan siapa yang mau menghancurkan? Nggak ada. Makanya aku tanya itu diskriminatif atau tidak, itu aja yang perlu dijawab. Kalau di dalam satu sisi mungkin menurut ilmuwan, menurut saya pun juga ada sisi diskriminatifnya. Dimana di kita pun juga memiliki organisasi juga dibatas-batasi. Ya, itu dia. Iya, sama seperti kita mendirikan sebuah rumah ibadah. Harus ada izinnya. Iya, harus ada izinnya, harus ada izin tata kelola wilayahnya itu sendiri. Begitu juga, artinya kebebasan itu pemerintah sudah membuat kebebasan, tetapi sistemnya itu tidak melakukan kebebasannya itu. Terima kasih. Mantap. Mantap. Ya, kalau mau tanya biar banyak. Mau sampai jam berapa mau aja. Sila keempat mau tanya lagi tadi, tapi udahlah. Nah, cukup. Enggak, ini aku ini enggak sedikit aja. Ini dari penjabaran ini ya, dari perspektif penjabaran itu hasil memang pemikiran kalian atau memang udah ada titipan? Memang hasil pemikiran sendiri Memang kalian sudah sendiri. dihasilkan dari diskusi kami sendiri. Nah, gitu. Berarti bukan memang ada titipan ya? Semua. Enggak apa-apa itu aja. Orang banyak kejadiannya seperti itu. Profesor. Bukan, itu udah tadi doktrinisasinya itu ada. Jadi dalam artian itu doktrinisasi hal-hal yang buruk negatifnya itu dia lebih di depan ya. Tapi kalau memang ini hasil musyawarah teman-teman mahasiswa, Itu semester berapa nih? memang disampaikan ke masyarakat. Bagus penjabaran. Bagus sekali. Baiklah, terima kasih kepada Bapak-Bapak yang sudah menanyakan kepada kami. Di sini saya akan menutup acara ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada Bapak-Bapak atas kehadirannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kami juga terima kasih dapat hadiah. Ya sejen apalah, cepat terima kasih lah. Sekali lagi. Ketuanya dulu. Ya, ketua. Kami kan setelah ini ada sesi wawancara lagi, kami lagi yang bertanya ke Bapak. Oh ya udah, Bagaimana sih menurut bapak-bapaknya lagi? Ini tentang pandangan bapaknya lagi. Bagaimana sih perspektif politik itu bila dikaitkan lagi tentang itu lagi, tentang Pancasila itu tadi? selagi memang inilah ya, kalau kita mengkaitkan itu kan pasti jadinya kan bagus misalnya. Cuman pengimplementasinya sejauh ini dari zaman dulu demokrasi itu sampai sekarang itu memang ya berbanding terbalik. Karena dibilang itu rakyat makmur sejahtera itu nggak ada. Buktinya apa? Ya bansos saja masih ada. Berarti kan rakyat itu nggak pernah makmur dari zaman merdeka dulu. Nggak pernah disejahterakan, malah kesannya malah dipelihara. Yang misalnya biar nggak sejahtera tapi tetap ada gitu kesannya. Itulah kalau menurut dadaku sih itu tetap ada peliharaan deh jadinya. Ada yang ada nggak? Aku pasang juga. Aku yes. Aku yes. Mas Ekdes, ada kasih lagi nggak orang ini sedikit lagi? Cukup. Paling cara penyampaian materinya gitu. Bu Amel ada yang mau tanya sama Wak? Di rumah aja nanti ya. Nggak 100% sampai. Kan semuanya pamit speaking itu. Ada lagi? Ini kan di dalam ruang lingkup organisasi, di mana ruang lingkup organisasi ini punya tatanannya masing-masing, ada ketua, sekretaris, bendahara, apa segala macam. Apakah di dalam ruang lingkup organisasi Karang Taruna di sini
sudah menerapkan yang artinya nilai kebebasan itu sendiri, yang itu artinya kebebasan berbicara apalah itu namanya. Kalau dari Karang Taruna sendiri, dari teman-teman kader-kader itu sudah dibebaskan. Dalam artian pun di dalam Karang Taruna ini kan cuma Demokrasi ada kan sih? Iya. Dalam Kami, rangka demokrasi. kami mengutamakan demokrasi. Makanya lahir dari Lima Belajar itu, dan Lima Belajar itu siapa aja pun bisa jadi relawan. Mau itu anak sekolah, kayak mahasiswa, kayak malah ya nggak sekolah pun yang penting dia bisa menyampaikan suatu keilmuan itu ya nggak ada masalah. Itulah kalau di Karang Taruna itu sendiri. Jadi kebebasan di sini sangat diutamakan. Dan itu swadaya, Bu. Iya, budaya bang. Makanya yang penting. Tapi kita kan juga tahu juga lah, kita tes juga. Yang selanjutnya itu, apakah di Karang Taruna ini sudah menerapkan atau sudah menunjukkan partisipasinya terhadap politik itu sendiri? Contohnya itu bagaimana? Kalau kontestasi politik tahun semalam itu dari beberapa teman-teman Karang Taruna, jadi tim pemenangan juga ada. Jadi panitia ada dan jadi pengawas ada. Ya, jadi panitia banyak, jadi tim pemenangan juga ada. Itulah suatu bentuk apa ya, bentuk Partisipasi. kita lah dalam berpolitik tadi itu. Bentuk partisipasi, bentuk demokrasi, Ya, jadi kebebasan memilih, Untuk keadilan pemilu. Ini Yang selanjutnya itu, apakah organisasi Karang Taruna ini sudah menerapkan hak untuk menentukan diri sendiri sebagai warga negara? Artinya negara. hak untuk menentukan dirinya sendiri, hak untuk menjamin, dalam artian hak terhadap dirinya sendiri terhadap hak negara. Maksudnya seperti demokrasi tadi, artinya memilih, ikut dalam pemilihan tanpa mengikuti atau mengarah kepada politik identitasnya tadi. oh iya, kita dibebaskan juga karena dia kan apa ya, seorang yang paham politik lah ya kan, pasti kan dia kan udah tahu arah tujuan politik dia itu kemana. Jadi kami nggak ada ini efeknya perakanan, nggak ada. Karang Taruna bebas politik mengarahkan identitas, gitu, nggak ada, itulah kesimpulannya. nggak ada. Di sini nggak ada. Tak pernah diarahkan kadesnya Nah, atau diarahkan siapa gitu. Apalagi diarahkan ketuanya. berat itu berat. Bebas dari politik identitas. Kalau itu nggak ada. Apakah organisasi Karang Taruna ini sudah memiliki kemampuan atau sudah melakukan identifikasi masalah dan mengambil keputusan atau bisa mengambil keputusan dari permasalahan yang ada di dalam ruang lingkupnya, atau bisa dibilang pernahkah organisasi Itu Karang internal. Taruna Hah? Itu internal apa di luar? Internalnya aja Pak, karena kita membahas Karang Taruna ini sendiri saja. Pernah nggak Karang Taruna ini melakukan atau membantu atau menggotong royong di dalam masyarakat tentang persoalan yang ada terjadi dalam internal masyarakat ini? Contohnya itu seperti apa? Banyak. Ini saya bantu jawab. Izin menjawab. Karang Taruna mengidentifikasi masalah tentang sampah di wilayah Dusun 2. Mereka bergotong royong membersihkan, membuat input tentang sampah-sampah teman. Yang kedua tentang pendidikan. Ini melihat anak-anak yang selalu bermain, tak jelas kemana-mana. Mereka mengajak ini di rumah belajar ini. Mereka menyediakan tempat, menyediakan guru pengajar, bahkan konsumsi, seperti itu kondisinya itu. Artinya mereka mengidentifikasi semua itu. Mungkin ada tambahan, silakan. Bahkan ada keluar masyarakat tentang soal makan yang pernah menjadi lingkup kita selesaikan dengan baik. Ya, KDRT juga ada. Ya nyata itu. Baru ada obrolan, berbeda pendapat antar kelompok-kelompok remaja. sering. Banyak lah kalau problem-problemnya sudah diselesaikan dengan kita banyak. Selanjutnya itu, apakah organisasi Karang Taruna ini sudah memiliki, artinya
sudah mampukah organisasi Karang Taruna ini dalam menganalisis suatu sistem kebijakan di dalam daerahnya itu? Sudah pernahkah organisasi Karang Taruna ini misalnya kebijakan di dalam pemerintahannya itu begini, Karang Taruna ini mampukah interupsi gitu. interupsinya, mengkritisinya? Kritisi. Menginterupsi, pernah kami menginterupsi. Somasi pun Untuk kita pernah. kebijakan udah pernah kami menginterupsi. Alhamdulillah kebijakan dari desa sini ya cukup apal lah. Support lah, support. Jadi mungkin baru ini kejadian di suatu daerah Karang Taruna yang mediasi antara warga dan kepala desanya dengan Karang Taruna. Baru di sini. Ya, dia di dalam pemerintahan yang membuat suatu kebijakan musyawarahkan dulu lah ke masyarakatnya. Ya, Pak. Apakah masyarakatnya setuju atau bagaimana gitu? Kami di Desa Marinda 2 ini tetap mengutamakan bersama Buyuk. Ada lagi? Di dalam Karang Taruna ini tadi misalnya itu tadi mengumpulkan anak-anak dalam bermain, mengawasi apakah ini sudah rasional, artinya sudah menyeluruhkah anak-anak misalnya sudah menyeluruhkah kebijakan ini dilakukan di dalam internal itu, artinya tidak pandang dari kelas mana apa dan bagaimana. Tidak ya, Pak? Itu beragam nih. Ada dari SD kelas 1, ada dari PAUD lagi. Merdeka belajar. Paling kemudian. Jawabannya belum. Ini masih satu lingkungan. Akibat apa? Masalah pembiayaan. Dukungan pemerintah belum maksimal. Artinya ya, Kalau skalanya ya, kalau skala untuk pemerintahan desa ya masih baru di dusun 2. Berarti Karang Taruna ini mencakup semua dusun ya Pak, misalnya Ya. dari dusun ya, satu desa. Satu desa dari 1 sampai 9. Ya ada 9 dusun. dan berarti hanya di dusun 2 ini aja Masih masih terlaksana, masih masih bergerak di sini. terlaksana bukan hanya masih terlaksana di mungkin sekretariat itu masih di sini ya Pak. Ya teritorial yang luas dengan pembiayaan yang minim itu yang memungkinkan. Cuman kami ngundang juga dari dusun lain untuk bergabung. Yang terakhir Bapak, terakhir antara kebukaan dan jujur. Apakah organisasi ini sudah terbuka nggak atau sudah terjujur, sudah terbuka nggak akan kritisi dari masyarakat tentang organisasi ini? Artinya organisasi ini dengan lapang dada Siap membuka menerima gitu, kritisi. ya, siap menerima dan mereka jujur di dalam memberikan suatu pendapat. pendapat mereka apa Ya, Kalau itu disaring baik, dan kami pun nggak pernah melakukan kayak gini. Bila tadi di sini seperti ya, di organisasi ini tidak hanya sebagai bukan sebagai hanya bentuk organisasi tetapi fasilitator atau wadahnya ya Pak. Kenapa Pak pertanyaan kami karena kan kalau boleh tahu Pak nama-namanya siapa Pak? buat aja praktek gitu. Udah bergerak. ada apa sih?